Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ki Bledek Kantil. Bagaimana kabarnya Sobat Bledek? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap semangat tanpa putus asa. Pokoknya semua permasalahan dalam kehidupan kita ini itu ada jalan keluarnya. Jadi jangan patah semangat ya, jangan putus asa ya. Kali ini Ki Bledek mau membahas tentang perjodohan antar weton. Karena kemarin banyak yang komen tanya tentang weton ini, jodoh dah sama ini, cocok dah dan sebagainya. Ini kecocokan antar weton. Nah, kali ini Ki Bledek sih membahasnya Rabu Pon sama Sabtu Pahing. Cuman sebelum masuk ke pembahasan seperti biasa, ya yang belum subscribe di subscribe, lalu di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Loncengnya dibunyikan ya, loncengnya. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Rabu Pon, Rabu 7 Pon 7 masuk ke 14. Terus Sabtu Pahing, Sabtu 9, Pahing 9, 18. Ini kalau dijumlahkan ketemu di angka 32, tentunya 32. Kita langsung mulai masuk ke perhitungan sesuai yang tercatat yang di primbon ya. Itu adalah ilmu titen para leluhur kita. Rabu ketemu Sabtu itu masuk ke becik. Becik itu adalah bagus, dia hari yang bagus, harinya bagus. Jadi hari Rabu ketemu hari Sabtu itu bagus. Terus kita masuk mulai yang pertama yaitu siklus yang ketiga. Siklus yang ketiga itu ketemu di loro, susah. Ketemu di susah. Jadi ini adalah minus sebagai poin minusnya ya. Jadi ketemu di susah ketemu. Terus siklus yang keempat itu ketemu di pugel itu pisah hidup atau pisah mati. Jadi ini masuk ke minus juga. Masuk dari pisah hidup atau pisah mati itu bisa jadi secara harfiah, juga bisa jadi secara fisik. Jadi ini masuk ke minus. Terus siklus yang kelima, pertama. Siklus 5 itu ada dua versi. Jadi yang pertama ada dua. Ini yang pertama jatuhnya masuk ke pangan. Pangan ini adalah hal yang positif. Meskipun dia tidak berlimpahan rezekinya, tapi dia juga tidak kekurangan. Dia masuk ke sedang atau kecukupan. Untuk masalah rezeki, sandang, makanan, rezekinya itu dia kecukupan. Tidak kurang, tidak berlebih. Terus yang siklus 5 kedua masuk ke dana berarti hampir sama yang pertama. Jadi dia tidak kekurangan untuk masalah keuangan, dia tidak berlebihan, tapi dia juga tidak kekurangan. Jadi cukupan ya, dia tetap ada, dalam artian tidak kaya raya, juga tidak miskin. Ini masuk ke positif. Oke, kita masuk ke positif. Siklus 7 yang pertama masuknya ke Sumur Sinobo, jatuh di Sumur Sinobo. Sumur Sinobo itu adalah orang yang bisa dimintai nasihat, orang yang bisa dimintai sebagai guru. Jadi untuk pasangan ini bisa sebagai contoh bagi saudara-saudaranya yang lain, bisa sebagai guru atau penasihat bagi
saudara-saudaranya lain atau orang lain. Ya intinya bisa sebagai contoh lah, keluarga pasangan ini bisa sebagai contoh dan memang akan dicontoh. Oke, ini berarti sisi positif. Siklus 7 yang kedua masuk ke Sangarwaringin. Sangarwaringin ini kadang-kadang di keluarganya ada cekcok atau pertengkaran. Cekcok pertengkaran itu ya kadang masalah-masalah bisa masalah sepele atau masalah sedang. Ini bukan masalah yang terlalu besar. Kalau masalah yang terlalu besar itu semacam perselingkuhan atau semacamnya itu masalah besar. Tapi kalau yang Sangarwaringin ini cekcoknya itu masalah-masalah kecil dan sedang. Jadi seumpamanya kalian bisa meredam sisi negatif kalian masing-masing, kemungkinan untuk Sangarwaringin ini tidak terlalu besar, tidak terlalu mengaruh lah. Mungkin itu hanya cekcok masalah kecil saja. Ini masuk ke negatif ya, poin negatif ya. Terus siklus 8. Siklus 8 ini masuk ke hitungan 1 2 Pesti itu artinya bahasa Indonesianya bisa diartikan hidup rukun. Jadi meskipun ada permasalahan atau ada masalah kendala apapun, mereka tetap hidup rukun. Pasangan ini akan kita masuk ke siklus 9. Siklus 9. Nah, siklus 9 bahasa Jawanya cepat sandang pangane. Arti bahasa Indonesianya itu untuk pasangan ini lancar dalam mencari sandang pangan. Jadi dalam mencari keuangan, sisi perekonomian, keuangannya mereka itu lancar-lancar saja. Jadi saling mengisi. Jadi suami dan istri ini saling mengisi. Jadi kesimpulannya lancar, tidak ada kendala apapun dalam keuangan. Kalau suami lagi kurang, istri yang berlebih. Jadi nanti ketemunya cukup. Oke, dari sini kesimpulan ya, kesimpulan dari Rabu Pon dan Sabtu Pahing kurang lebih ini di angka sekitar 70% cocok. Jadi 30%-nya itu yang kurang cocok, itu masuk nanti bisa diperbaiki dari sisi buminya atau dari manusianya. Kesimpulan dari 70% cocok ini adalah Rabu Pon dan Sabtu Pahing ini untuk masalah rezeki, masalah keuangan, masalah perekonomian itu tidak kekurangan satupun. Dia tidak berlebih juga, tidak kaya raya, tapi dia cukup semua. Dia memiliki sandang, pangan, papan, semuanya itu tercukupi semua. Dan permasalahan yang sebenarnya dari Rabu Pon dan Sabtu Pahing adalah saling pengertian saja. Memang ada kalanya di rumah tangga itu ada cekcok, ada pertengkaran, itu biasa karena hidup berumah tangga pasti ada terjadi itu. Dari posisi ini, kalau kalian Rabu Pon dan Sabtu Pahing ini bisa menekan sisi negatif kalian masing-masing, jadi bisa saling pengertian antara pasangan kalian. Ini kan pengaruhnya di sisi di faktor bumi dan faktor manusianya. Itu kalian akan hidup rukun dan bisa menjadi contoh. Hidup rukun dan bisa menjadi contoh bagi orang lain. Karena kalau sisi ekonomi kalian yang Rabu Pon dan Sabtu Pahing ini tidak ada masalah, tidak kekurangan sama sekali. Cuman di watak kalian ini harus saling pengertian. Tapi kalau kalian tidak bisa mengelola ego kalian dan cekcok itu diteruskan, maka hidup kalian itu akan menjadi susah. Semuanya serba tidak enak. Jadi di sini adalah pilihan dari kalian, dari faktor manusianya
Dan faktor bumi adalah lingkungan kalian ya, lingkungan masing-masing dibesarkan, pendidikan kalian masing-masingnya bagaimana, dan lingkungan dari keluarga kalian waktu tinggal itu bagaimana, itu juga pengaruh. Jadi 30% dari ketidakcocokan itu dipengaruhi dari lingkungan itu. Kalian bisa memperkecil ketidakcocokan itu, yaitu dari faktor bumi dan manusianya yang harus dibenahi. Oke, kesimpulannya adalah Rabu Pon dan 1 Peng cocok kurang lebih 70%. Kalau dalam hal perekonomian cocok di angka sekitar 90%, hampir bagus. Pokoknya masalah keuangan perekonomian cocok. Permasalahannya hanya ada di karakter kalian. Semoga kalian bisa saling introspeksi diri, bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Oke, mungkin ini yang bisa Ki Bledek simpulkan. Semoga bisa menjadi bahan renungan, bisa menjadi bahan introspeksi dan diambil hikmahnya. Salam Ki Bledek, semoga kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Salam Ki Bledek Kantil.